Oke, mari kita coba bedah ini ya. Anda pernah nggak bikin keputusan finansial, terus nyesal gitu belakangan? Mungkin sering malah. Nah, materi yang kita pegang ini, terutama dari buku The Road Less Stupid, punya istilah keren, pajak kebodohan. Itu loh, biaya mahal dari kesalahan yang, ya ampun, sebenarnya bisa banget dihindari. Bahkan sama orang pintar sekalipun. Poin kuncinya lumayan nyelekit sih. Sukses finansial itu bukan cuma soal bikin langkah cerdas, tapi yang lebih penting, berhenti bikin langkah bodoh. Iya, betul. Dan yang menarik, sumber ini bilang kalau kesalahannya itu seringkali bukan karena IQ-nya kurang loh. Tapi lebih ke, ya itu, malas mikir secara mendalam. Emosi kayak terlalu optimis atau pengen cepet dapat hasil, itu sering banget ngalahin logika. Apalagi di bisnis. Kayak kata Warren Buffett kan, optimisme musuhnya investor rasional. Bener juga ya. Bukan soal pinter nggak pinter berarti, tapi soal disiplin mikirnya. Itu dia. Oke, jadi misi kita di pembahasan ini, kita coba tarik strategi praktis dari sini buat bantu Anda bikin keputusan lebih cerdas. Biar nggak kebanyakan bayar pajak itu. Siap ya? Kita mulai dari solusinya dulu nih. Penulis buku ini nawarin alat spesifik, namanya waktu berpikir. Thinking time. Ini bukan sekedar ngelamun kosong ya, tapi sesi yang ada strukturnya. Mungkin 30-45 menit gitu. Fokus buat jawab pertanyaan penting soal bisnis atau keputusan Anda. Penting banget ini, fondasi lah. Proses ini tuh maksa kita buat nggak reaktif, nggak impulsif gitu. Jadi disiapin dulu pertanyaan yang spesifik. Misalnya, jangan cuma nanya, gimana naikin penjualan? Tapi coba gali lebih dalam. Kenapa ya penjualan saya sekarang kok nggak 2 kali lipat? Oh, jadi kualitas pertanyaannya ya yang penting, bukan cuma buru-buru cari jawaban. Tepat sekali, biar ketemu akar masalahnya. Bukan cuma ngobatin gejalanya aja. Nah, nyambung nih. Soal bedain masalah sama gejala. Ini sering banget jadi jebakan kan? Kayak tadi, penjualan rendah. Kita seringnya langsung loncat ke solusi taktis. Wah, rekrut sales lagi. Atau ganti logo biar keren. Betul, betul. Padahal penjualan rendah itu bisa jadi cuma gejala. Penyakit utamanya mungkin beda lagi. Kalau diagnosis awalnya udah salah, ya solusinya bakal sia-sia. Kayak, bikin mesin buat problem yang keliru, repot kan? Iya juga ya. Terus gimana cara bedainnya? Nah, materi ini ngasih saran pertanyaan kunci buat diagnosis. Kayak, apa aja sih kemungkinan penyebab gejala ini? Terus, apa yang harusnya terjadi tapi kok nggak terjadi? Atau sebaliknya, apa yang lagi terjadi sekarang dan perlu dihentikan biar gejalanya hilang? Nah, proses mikir kayak gini bagusnya dilakuin pas waktu berpikir itu. Saran, ini sering nyambungnya ke asumsi yang nggak diuji sama. Nggak mikirin efek jangka panjangnya. Ingat kan cerita soal sayembara kobra di India di buku itu? Niatnya baik, mau basmi kobra. Malah jadi pada ternak kobra ya, buat dapat hadiah. Masalahnya jadi makin parah. Iya, atau analogi main golf itu. Double bogey itu hasil dari pukulan jelek, diikuti pukulan bodoh. Kesalahan pertama mungkin ya sudahlah, tapi kesalahan kedua gara-gara nggak mikir, itu yang bikin pajaknya mahal. Nah, ini nunjukin pentingnya kita periksa lagi asumsi-asumsi kita yang mungkin tersembunyi. Bertanya ke diri sendiri, apa ya yang nggak saya lihat? Atau skenario terburuknya apa nih? Sebelum ambil keputusan gede, penting banget mikirin dampak panjangnya. Efek samping yang nggak kepikiran. Sedikit skeptis itu sehat loh. Analisis gimana kalau itu bisa nyelamatin kita dari pajak kebodohan yang gede. Oke, jadi selain asumsi, ada lagi nih yang disorot. Bias internal. Kita tuh katanya cenderung terlalu, gimana ya, jatuh cinta sama produk atau ide kita sendiri. Kayak ungkapan mamas love their babies, kita lupa kalau pasar nggak peduli seberapa besar passion kita. Bener banget. Contohnya kan McDonald's atau Microsoft. Mungkin produknya bukan yang paling canggih atau terbaik gitu ya, tapi sukses banget. Kok bisa ya? Karena fokus mereka jelas. Dua hal, kebutuhan pelanggan sama eksekusi yang konsisten. Penulisnya kan punya akronim tuh, FOTWGAGITT. Intinya sih simple. Cari tahu apa maunya pelanggan, usahain itu, terus kasih ke mereka. Oh, FOTWGAGITT. Find out what they want, go and get it, give it to them. Oke. Cara nyampeinnya yang pas. Terus yang nggak kalah penting, hasil hebat itu seringnya datang dari hal biasa yang dilakuin. Yaitu konsisten, disiplin ngejalanin rencana itu kuncinya. Bukan cuma idenya doang yang keren. Sip.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, menghindari pajak kebodohan itu bisa banget ya. Kuncinya ada di pemikiran yang disengaja sama disiplin. Kayak tadi, luangin waktu berpikir rutin, terus diagnosa masalah yang benar, jangan gejalanya doang. Tantang asumsi kita, fokus ke apa yang penting buat pelanggan. Dan eksekusi, jangan lupa, yang konsisten. Betul, eksekusi konsisten. Iya, dan perlu diingat juga, ini bukan nyari rumus ajaib atau jalan pintas lo ya. Justru materi ini ngingetin buat hati-hati sama solusi instan cool aid. Ini lebih ke bangun kebiasaan. Kebiasaan mikir kritis dan bertindak strategis. Bisnis itu ya pada dasarnya olahraga intelektual, bukan cuma adu kuat kerja. Wah, dalam ya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Coba direnungkan deh. Dari semua jebakan tadi, kira-kira area mana di bisnis atau keputusan Anda sekarang yang paling rawan kena pajak kebodohan? Terus, langkah konkret pertama apa yang bisa Anda ambil? Mungkin dari inspirasi waktu berpikir tadi buat mulai ngurangin resiko itu. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir dari buku ini yang lumayan buat perenungan. Neraka di bumi itu adalah saat kita bertemu dengan sosok diri kita yang seharusnya bisa kita capai. Nah, gimana caranya Anda memastikan jalan Anda sekarang ini nggak menuju ke pertemuan yang menyedihkan itu? Selamat berpikir ya.